Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Yeay, siapa yang hari ini seneng kita bisa sekolah minggu lagi? Angkat tangan. Aku kak. Semoga semuanya yang ada yang di rumah juga seneng juga ya kak. Pastinya. Oke, untuk memulai sukacita kita pada pagi hari ini nih kak, kita mau naikkan satu pujian, kita mau naikkan lagu yang berjudul Di sini senang, di sana senang. Musik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Udah panas nih kak, saatnya kita doa pembuka. Oke, doa pembuka pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Rista, mari kita berdoa, sikap doa yang baik, tangan dilipat, tutup mata. Selamat pagi ya Bapak, ini kami Bapak, anak-anakmu Bapak. Kami bersuka cita pada pagi hari ini Bapak, karena kami boleh untuk bertemu lagi dengan teman-teman kami walaupun via online ya Bapak. Itu tidak mengurangi semangat kami untuk mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kini Bapak, kami akan segera memulai sekolah minggu ini bersama kakak-kakak. Kiranya Tuhan yang akan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik udah ada sukacita dalam hati belum? Amin, sudah ada. Sudah? Kita harus tambah lagi sukacita kita. Dan untuk mengingatkan kita tentang kasih, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Firman Tuhan ada di hatiku. Yeay, untuk membuka sekolah minggu pada hari ini karena kita mau membaca firman ya adik-adik. Tetap semangat ya nyanyinya seperti yang awal tadi, oke? Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Yeay. Sekarang kita mau duduk dan siapkan Alkitab kita. Duduk yuk kak, yuk. Nah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai ayat 40. Lukas 19 ayat 28 sampai ayat 40. Sudah siap? Sudah. Akan dibacakan oleh Kak Rista dan Kak Sita ya. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem.
Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai, sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, udah pernah dengar belum ceritain tadi? Sudah, Kak. Oh, mungkin ada 1-2 yang belum nih. Nah, untuk memperjelas cerita ini, Kak Sita sama Kak Rista bawa satu properti yang akan membuat adik-adik lebih paham lagi. Baiklah. Nah, di sini Kak Sita akan menceritakan tentang Yesus dan kedua muridnya. Kak Rista minta tolong pegangin mic-nya ya. Nah, di suatu pagi, nih, ini Tuhan Yesus sama 2 muridnya ya, adik-adik. Nah, di sini karena Kak Sita nggak nemuin gambar murid Yesus, jadi ini diumpamakan aja. Yang ini namanya Pak Tarno, yang punya kumis. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, yang ini namanya Pak Budi. Oke? Yang ini Tuhan Yesus. Pakai jubah putih ya adik-adik. Nah, di suatu pagi mereka bertiga berjalan dari kota Yeriko menuju kota Yerusalem. Nah, ternyata jaraknya itu nggak dekat adik-adik, sekitar 20 km. Tahu nggak 20 km itu berapa jauhnya? Kalau jalan kaki sekitar 6 jam perjalanan. Kira-kira capek nggak ya jalan 6 jam? Capek. Iya, capek ya Kak Rista ya, bener sekali, capek sekali ya teman-teman. Nah, setelah 6 jam perjalanan mereka memutuskan untuk beristirahat. Mereka cari tempat yang rindang, mereka cari tempat yang bisa untuk beristirahat, tempat yang bersih. Mereka duduk, mereka menghela nafas, lalu tiba-tiba baru aja duduk, lalu Tuhan Yesus berkata begini sama 2 orang muridnya, "Budi, Tarno, tolong carikan aku seekor keledai." Loh, baru aja istirahat loh Kak, udah disuruh sama Tuhan Yesus. Kira-kira kalau adik-adik lagi capek, lagi lelah, terus disuruh kayak gitu gimana rasanya? Mungkin ada rasa gimana gitu ya adik-adik ya, kok aku disuruh sih, aku kan lagi capek gitu. Nah, tapi beda, 2 orang murid Tuhan Yesus ini mengiyakan perintah Tuhan Yesus tanpa rasa marah, tanpa rasa dongkol ya. Jadi mereka walaupun capek, sama capeknya dengan Tuhan Yesus, mereka tetap berangkat untuk mencari seekor keledai. Oke. Nah, kemana mereka cari seekor keledai? Mereka harus jalan ke kampung sebelah. Karena di kampung yang tempat mereka istirahat itu nggak ada tuh yang namanya keledai. Nah, mereka berjalan, nih dalam keadaan capek, jalan terus.
Nah, akhirnya mereka menemukan seekor keledai. Keledainya ini terikat pada sebuah pohon. Lalu mereka melepaskan ikatannya dan membawa keledai itu pada Tuhan Yesus. Nih, dibawa ya. Dibawanya gimana ya? Harusnya pakai tali ya, adik-adik ya. Dibawa, jalan terus. Nah, jalan. Terus sampailah ke tempat Tuhan Yesus beristirahat tadi. Ini Tuhan, Tarno dan Budi sudah dapatkan seekor keledainya. Terus, wah terima kasih gitu ya. Dan nih, terus kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Ya, Tuhan Yesus naik ke atas keledai. Naik gitu ya. Nih ada gambar lain nih. Nih ya, Tuhan Yesus sudah naik ya. Dan naik ke atas keledai, oke? Nah, terus mereka melanjutkan perjalanan. Tetap jalan adik-adik kedua murid Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus naik keledai ya, enak banget ya. Lanjutkan perjalanan. Lalu sampai di kota mana Kak tadi? Kota Yerusalem. Sampai di kota Yerusalem, akhirnya yang terjadi adalah semua orang di sana mengeluhkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang. Kira-kira perasaan kedua murid Tuhan Yesus ini gimana adik-adik? Mereka sangat senang karena mereka lah yang cari keledai buat Tuhan Yesus untuk sampai ke Yerusalem. Nah, bangga sekali adik-adik. Nah, oke. Jadi, dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran. Kira-kira apa ya Kak ya? Kalau membantu orang itu harus bersungut-sungut atau bersukacita Kak? Bersukacita dong. Nah, jadi melakukannya dengan ikhlas ya adik-adik. Kalau tadi kedua murid Tuhan Yesus membantu mencarikan keledai untuk Tuhan Yesus, kita di rumah juga bisa membantu orang lain. Contohnya apa nih Kak? Tentunya bantu orang tua dengan membereskan kamar. Nah, itu contoh yang paling simpel tuh, bangun tidur, karena kasurnya yang pakai juga kita sendiri ya, kita juga beresin supaya ibu kita merasa senang karena kasurnya gak kelihatan berantakan, oke? Terus juga yang lain mungkin kalau di sekolah kita bisa bantu ibu guru bawa buku misalnya ya, atau bantu teman kita belajar kalau ada materi yang belum paham. Apalagi ya Kak, banyak sekali loh yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Betul. Nah, adik-adik di sini sudah membantu orang lain belum hari ini? Sudah. Apa tuh? Aku hari ini udah tersenyum sama orang lain Kak. Nah, benar sekali. Bahkan tersenyum bisa membuat mood orang lain ikut baik. Jadi yang tadinya mungkin dia dari rumah sedih, melihat kita tertawa jadi ikut bahagia. Itu juga membantu orang lain loh adik-adik. Oke, kita duduk lagi yuk Kak. Nah, Kakak mau cerita apa lagi ya, bingung juga nih. Jangan lupa ya, Kakak punya PR. Jadi adik-adik di rumah sehari melakukan setidaknya satu kebaikan untuk menolong orang lain, boleh ke ibu, boleh ke ayah, boleh ke teman-teman, atau semua orang yang temuin di jalan. Karena adik-adik pernah dengar gak kalau misalnya ada nih orang perkumpulan organisasi seperti itu melakukan yang namanya bagi-bagi makanan ya Kak ya? Iya tahu, pernah lihat. Gereja kita juga pernah ya Kak ya, itu juga menolong orang lain loh teman-teman, tapi memang butuh tenaga banyak ya teman-teman kalau mau bantuin banyak orang. Nah makanya kita bisa nih sedikit-sedikit aja gak apa-apa, yang penting kita melakukan dalam nama Tuhan Yesus dan jangan lupa untuk senyum. Oke, berarti pesan hari ini sudah tersampaikan ya, jangan lupa. Nah selesai nih firman kita pada hari ini Kak. Sekarang karena kita udah mendengarkan firman, Ya, kita mau pujian lagi. Kita mau bangkit berdiri lagi, oke? Biar semangat nih. Kita mau naikkan satu pujian. Yesus sayang padaku. Semangat ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa lagi. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata. Doa akan dipimpin oleh Kak Sita. Selamat pagi Bapak, kami sangat berterima kasih karena Engkau telah membuka hati adik-adik kami untuk mengikuti sekolah minggu walaupun secara online dan tidak bisa berkumpul bersama teman-teman. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami sangat bergembira kami dapat mendengarkan sebuah cerita bahwa kami harus terbuka hati untuk bisa membantu orang lain dan bersuka cita ketika kita membantu orang lain. Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami lebih dulu. Kami yakin kami bisa mengasihi orang lain karena Engkau telah mengasihi kami lebih dulu. Ya Bapak, tolonglah kami, bukalah hati kami di setiap hari kami, supaya kami tak bisa menerima firman-Mu dimanapun kami berada, baik di gereja maupun di luar gereja. Kami ingin menjadi murid-Mu yang setia, murid-Mu yang baik Bapak. Terima kasih untuk segalanya. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami di kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Yeay, sekolah Ya. minggu hari ini sudah selesai. Udah selesai sih Kak. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan kembali bersama-sama di sekolah minggu online. Jadi sampai jumpa minggu depan. Shalom. Dadah, shalom.